Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin terus menyampaikan argumentasi ini. Bahwa teologi itu berarti theos dan logos. Artinya Allah dan firman-Nya. Jadi setiap orang yang mempunyai kerinduan untuk mencari Allah, maka dia sesungguhnya sedang berteologi. Apabila Anda berbicara tentang Allah, Anda merindukan untuk mencari kebenaran Allah itu, maka sebenarnya Anda sedang berteologi. Pertama-tama, orang yang berteologi itu harus paham, harus menyadari, harus mengenal, dan harus mempercayai siapakah Allahnya. Ini yang paling penting. Karena teologi bicara tentang theos, yaitu Allah sendiri. Nah, dalam kehidupan kita tidak bisa menghindari apa yang dimaksud atau disebut dengan teologi tersebut. Kalau kita senang dengan segala sesuatu yang bersifat ilahi, kita senang menuliskan kata-kata firman Tuhan, kita merindukan hidup kita dibangun dan dibentuk di dalam Tuhan, kita ingin iman kita bertumbuh, maka kita sedang berteologi. Nah, berteologi yang sehat adalah pertama saya mau katakan adalah Anda mengenal siapakah penciptamu, siapakah Allahmu. Allahmu itu seperti apa dan bagaimana engkau memahami Allah tersebut. Bagaimana engkau mempercayai dia, ini menyangkut dengan kata theos tersebut, yaitu Allah. Jadi segala sesuatu tentang Allah itu adalah pijakan pertama dari teologi itu. Kemudian logos. Logos bicara tentang firman-Nya. Jadi setiap orang yang ingin imannya bertumbuh, yang ingin mencari Allah, yang ingin menemukan kebenaran Allah, yang ingin mengetahui siapakah Allah yang sesungguhnya, yang ingin hidup benar di dalam kebenaran Allah, mereka harus mencari Allah di dalam firman-Nya, yaitu logosnya. Firman-Nya itu sudah dia ungkapkan kepada kita, sudah di-reveal kepada manusia, sudah dibukakan kepada manusia. Nah, firman itulah yang harus kita pelajari. Jadi kalau Anda ingin mengenal Allah, tapi sumbernya bukan di dalam firman Allah, maka Anda bisa tersesat. Kalau Anda ingin mendengar tentang Allah, ingin belajar tentang Allah, tapi sumbernya dari sumber-sumber yang tidak jelas di luar Alkitab, maka pemahaman Anda akan kacau. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, satu-satunya wahyu yang dinyatakan Allah kepada manusia itu adalah Alkitab. Adalah kitab dari Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru. Dan ini dibatasi dengan 66 kitab. 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Dari sinilah, dari wahyu Allah inilah, maka gambaran yang utuh tentang Allah kita bentuk di dalam hidup kita. Kita bisa bertumbuh menjadi orang percaya yang sehat. Kita bisa bertumbuh menjadi orang percaya yang alkitabiah. Karena iman kita satu-satunya disandarkan pada kebenaran firman Allah yang tidak pernah berubah. Jangan membangun hidupmu di dalam perkataan-perkataan kosong manusia. Jangan membangun hidupmu di dalam motivasi manusia, penglihatan, atau teori-teori tentang motivasi dan sebagainya. Tidak bisa, saudara. Imanmu harus ditanam di dalam
kebenaran firman Allah yang diwahyukan. Bila ini engkau kembangkan dengan teratur, dengan kontinu, maka engkau akan dibuat berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan. Jadi Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru adalah wahyu yang membentuk iman kita. Kita mempunyai a set of belief, a set of principle. Jadi di sini kita tertanam di dalam apa yang dinamakan dengan sound doctrine, ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, sudahi, sekali lagi, atau hindari, atau stop pemahaman-pemahaman yang Anda pikirkan untuk mencari tentang kebenaran Allah di luar firman Allah, di luar wahyu Allah yang tertulis. Maka itu akan membuat hidupmu akan menjadi sulit. Engkau katakan cinta Tuhan, tapi engkau tidak cinta untuk tertanam di dalam pelajaran firman Allah, maka engkau tidak mencintai Tuhan. Saya mendorong setiap murid sound doctrine, kalau engkau katakan dirimu sound doctrine, engkau harus menunjukkan komitmen untuk belajar firman Tuhan. Banyak orang yang katakan, iya Pak, saya mau bersungguh-sungguh di dalam firman Allah. Saya mau mencari Tuhan, saya tahu ini kebenaran. Tapi tidak pernah muncul di dalam pelajaran-pelajaran sound doctrine. Ya percuma. Mengapa? Karena buat apa gitu engkau katakan engkau sound doctrine tapi engkau tidak bertumbuh di dalam pemahaman atau pelajaran-pelajaran wahyu Allah yang diajarkan di dalam kelas-kelas sound doctrine. Makanya komitmenmu akan dibuktikan kalau engkau sungguh mau mengenal Allah, engkau akan belajar. Begitu percuma kalau engkau cuma status-status, bikin status tentang Tuhan, tapi imanmu tidak bertumbuh. Iman yang bertumbuh adalah iman yang sehat, yang dibangun dari kebenaran firman Allah yang dipelajari. Itu sebabnya, saudara, kami menyediakan kelas-kelas Eleos Theological School. Dan kelas-kelas tersebut disediakan secara cuma-cuma, secara gratis. Mari bergabung dengan kami. Terima kasih untuk mereka yang sudah bergabung dengan kami. Anda yang belum bergabung, Anda perlu menyediakan waktu untuk belajar bersama. Begitu, tidak bisa iman itu hanya dipotong dari sana sini, tidak belajar dalam satu sistem yang benar, maka imanmu tidak bertumbuh dengan baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, salah satu kesulitan orang memahami firman Allah yang tertulis adalah memahami Alkitab Perjanjian Lama. Nah, saudara, banyak orang percaya mereka lebih senang membuka Alkitab Perjanjian Baru karena Alkitab Perjanjian Lama itu sangat sulit dipahami. Mereka tidak mempunyai panduan bagaimana mempelajari firman Tuhan tersebut. Mereka akhirnya melupakan Perjanjian Lama. Saya katakan tadi, Alkitab itu adalah satu kesatuan. Wahyu Allah 66 kitab itu harus dipahami dalam satu garis secara harmonis, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan itu membentuk imanmu. Saudara, makanya penting kita belajar tentang bagaimana memahami Alkitab Perjanjian Lama, bagaimana memahami firman Tuhan yang pertama Tuhan nyatakan kepada umatnya Israel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada hal penting yang ingin saya nyatakan di sini, misalnya terkait dengan Jewish literacy itu. Jadi kita perlu memahami siapakah bangsa pilihan itu, bagaimana sejarah orang Yahudi, bagaimana sampai Alkitab Perjanjian Lama menjadi Alkitab yang siap dan ada di tangan kita sampai hari ini. Jadi pemahaman terhadap hal ini akan membuat respek dalam hidup kita, sehingga kita senang sekali akan mencari kebenaran-kebenaran Allah di dalam Perjanjian Lama dan menghubungkan itu di dalam kebenaran-kebenaran Perjanjian Baru, sehingga Alkitab PL dan PB menjadi satu kesatuan. 66 kitab itu tidak dipisahkan. Tidak ada satu kitab yang lebih penting dari kitab yang lain. Dan kitab-kitab ini adalah final dan absolut.
Di atas segala kebenaran apapun, kebenaran firman Allah mengatur hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran 32 ayat 16 berkata seperti ini, saya bacakan. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Saudara, saya mau katakan pewahyuan Alkitab di dalam perjanjian lama pertama-tama adalah tulisan Allah sendiri. Engkau ingin mengenal Allah, engkau ingin mencari Allah, engkau ingin mengetahui siapakah Allah itu. Allah itu bukan saja berfirman melalui hamba-hambanya, melalui para nabi, para imam-imam, melalui orang-orang khusus yang dipanggil sebagai oracle. Ada raja di sana dan sebagainya di perjanjian lama. Tapi Allah berfirman sendiri melalui dirinya sendiri dengan cara menuliskan firman-Nya. Jadi Allah adalah penulis firman-Nya. Allah adalah yang pertama menuliskan firman-Nya agar firman-Nya bisa menjadi catatan yang dipelajari oleh manusia. Mengapa, saudara? Karena Allah ingin meninggalkan set of belief kepada manusia. Manusia tidak bisa langsung datang kepada Allah seperti saat itu. Allah harus menyingkapkan. Jadi tidak ada itu hubungan yang langsung. Kita bisa terobos dari kita menuju kepada Allah. Tidak, saudara. Mempelajari wahyu Allah itu bukan datang langsung melalui mimpi, penglihatan, nubuat, bahasa roh, praktek-praktek ngeroh, atau informasi-informasi hamba Tuhan, kebiasaan, tradisi, dan sebagainya. Tidak bisa. Allah sudah memberikan set of belief. Set of belief itu ada di dalam firman-Nya. Pertama-tama, inisiatif menuliskan Alkitab itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Keluaran 32 ayat 16 berkata, kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh batu. Lihat, saudara, dalam firman Tuhan, Allah sendiri menuliskan firman-Nya supaya manusia bisa membacanya, manusia bisa mengerti tentang siapakah Dia, manusia bisa memahami. Kalau engkau katakan engkau cinta Tuhan, maka cinta akan Tuhan dibuktikan dengan belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan adalah belajar firman Tuhan yang terstruktur, mempelajari sound doctrine agar hidupmu menjadi sehat, agar hidupmu dibangun, agar hidupmu menjadi alkitabiah dari hari ke hari. Jadi orang yang katakan mau belajar sound doctrine tapi tidak mau duduk di kelas sound doctrine, ya engkau dipertanyakan komitmenmu. Bagaimana engkau mau menjadi sound doctrine? Engkau mau menyebarkan sound doctrine? Engkau mau membuka pelayanan sound doctrine? Kalau engkau tidak mau duduk di kelas sound doctrine untuk mengenal apakah sound doctrine itu, kami sediakan kelas-kelas sound doctrine melalui Eleos Theological School supaya orang-orang yang rindu untuk belajar, mereka bisa dibangun, dimuridkan sebelum engkau memuridkan orang lain. Penting sekali kita masuk di dalam pemuritan, being a disciple before you are making a disciple, begitu. Jadi nggak bisa bilang, oh Pak Wanda, saya rindu sekali sound doctrine, saya mau belajar sound doctrine, saya ingin orang-orang dengar sound doctrine, tapi engkau tidak pernah mau duduk di kelas sound doctrine, ya percuma. Engkau tidak mengerti prinsip-prinsip sound doctrine yang diajarkan. Dan saya mau setiap orang yang menyebarkan sound doctrine, mereka duduk di kelas sound doctrine, supaya mereka mempunyai pemahaman tentang sound doctrine, mereka menjadi murid, being a disciple and making a disciple. Dua hal ini terpenuhi seperti prinsip yang Tuhan katakan, saudara. Dan orang-orang yang tidak berkomitmen kami akan lewatkan. Tidak bisa, saudara, engkau katakan terlibat dengan sound doctrine, tapi engkau tidak mau berkomitmen duduk di kelas-kelas sound doctrine, saudara. Selama ini kita sudah mempunyai murid-murid yang setia, belajar di sound doctrine. Mereka menangkap pesan-pesan sound doctrine yang disampaikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Dikatakan oleh Alkitab, sekali lagi, Keluaran 32 ayat 16, kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Saudara, Allah yang maha besar itu menuliskan firman-Nya di dalam tulisan-tulisan yang bisa dibaca manusia.
Allah mau berkomunikasi dengan bahasa manusia. Allah adalah pemberi bahasa, dan semua bahasa di muka bumi ini ada bunyi yang jelas dan ada arti yang jelas. Jadi jangan katakan saudara bahwa engkau mau berbahasa asing mendekati Allah. Allah sendiri yang maha besar datang kepada manusia menggunakan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Pada waktu itu Allah menggunakan bahasa Ibrani. Allah menggunakan Hebrew language. Sehingga orang-orang Hebrew itu mereka mengerti pesan yang disampaikan Allah. Inilah firman Tuhan yang pertama. Jadi perjanjian lama itu adalah catatan yang pertama dari Allah yang maha hebat. Betapa luar biasanya kita manusia. Allah kita adalah Allah yang brilliant, Allah yang pintar. Dialah penulis Alkitab yang pertama sebelum dia memakai orang-orang seperti Musa, nabinya, seperti imam-imam, seperti raja-raja, para tokoh-tokoh di dalam Alkitab untuk menuliskan kitab perjanjian lama. Nah, saya ingin membukakan introduksi ini supaya saudara mempunyai sebuah respon dan respek terhadap firman Allah perjanjian lama. Bahwa perjanjian lama kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh itu akan memberikan landasan yang kuat untuk engkau mengerti kebenarannya dihubungkan dengan seluruh kebenaran perjanjian baru, sehingga kita menjadi orang Kristen yang semakin sehat dari hari ke hari, menjadi orang Kristen yang alkitabiah, menambahkan kebenaran-kebenaran alkitabiah sound doctrine dalam hidup kita semakin lama semakin lebih baik. 5%, 10%, 15%. Jadi engkau bertumbuh. Inilah yang disebut dengan bertumbuh dalam firman Allah, pengenalan akan Allah, bukan bertumbuh di dalam prinsip-prinsip yang diajarkan atau teori-teori coach life modern itu. Saya sudah koreksi itu. Engkau dengar orang-orang bicara Alkitab, tapi mereka cuma bicara bagaimana hidupmu itu supaya jadi sukses. Bagaimana engkau melihat janji-janji Allah. Tidak begitu. Engkau tidak bisa bertumbuh kalau engkau hanya mendengar motivasi. Engkau hanya deklarasi-deklarasi. Tahun ini saya deklarasikan bahwa saya akan berhasil. Tahun ini saya deklarasikan bisnis saya akan baik. Deklarasikan kesehatan saya akan baik. Tidak begitu, saudara. Hidup tidak dibangun dari deklarasi, dari kata-kata positif saja. Tidak, itu kata-kata positif itu meracuni pikiranmu. Engkau pikir sudah ngomong kata-kata positif, hidupmu sudah berkenan. Hidup yang berkenan adalah membuat dirimu menjadi orang yang alkitabiah, menjadi orang yang mengerti firman Tuhan, mengerti sound doctrine. Lihat, Allah yang maha besar, dia menuliskan firman-Nya supaya apa? Supaya dipelajari, bukan engkau pergi belajar kepada kata-kata positif, kepada itu deklarasi-deklarasi iman. Begitu saya bisa tulis buku tentang deklarasi tebal sekali, memotivasi orang, tapi saya tidak akan bisa menjadi hamba Tuhan yang berkenan karena saya tidak menyampaikan firman Allah, hanya menyampaikan deklarasi manusia, menyampaikan kata-kata positif, menyampaikan supaya orang-orang itu percaya kepada kebenaran sesaat. Tidak seperti itu, saudara. Allah sendiri menulis karena Allah mau setiap orang belajar dari pewahyuannya. Kalau engkau ingin mengenal tentang Allah, bacalah tulisan Allah. Perjanjian lama dimulai dengan tulisan Allah. Kemudian sesudah itu Allah mulai memakai orang-orang tertentu untuk menuliskan firman-Nya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran 34 ayat 1, kita baca lagi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu, sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula. Jadi saudara, untuk memahami perjanjian lama, kita harus pahami bagaimana Allah bekerja. Allah tuliskan Alkitab itu di dalam bahasa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi, yaitu Hebrew language, bukan bahasa roh, saudara. Saya sudah katakan bahasa roh itu tidak ada. Bukan bahasa yang tidak jelas, bukan gibberish, bukan bahasa yang tidak punya arti. Engkau tidak perlu datang kepada Tuhan dengan mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak engkau mengerti. Mengapa? Mengapa, saudara?
Karena Tuhan itu justru datang kepada manusia dengan bahasa yang bisa dimengerti. Nah, kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, kita menemukan keindahan pekerjaan Tuhan. Di Perjanjian Lama Alkitab kita menemukan bagaimana Allah menjadi kreator, bagaimana Allah sekaligus menjadi redeemer. Dia adalah creator and redeemer, Allah yang menciptakan dan sekaligus Allah yang menebus. Bagaimana cinta kasihnya kepada manusia yang tidak pernah habis-habisnya. Manusia memberontak terhadap dia, tapi dia tetap menebus, dia tetap mengangkat manusia, dia tetap menolong manusia, dia tetap membawa manusia melalui janji penebusannya. Nah, saudara, Alkitab Perjanjian Lama itu indah sekali. Kita perlu mengetahuinya. Karena itu, saudara, kami menyediakan kelasnya dalam Jewish literasi. Jadi di situ kita akan belajar bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Nah, Alkitab Perjanjian Lama kan itu atau Hebrew Scripture itu adalah disebut dengan Tanakh itu, yaitu komposisi kata yang berarti Tanakh itu adalah Torah. Dari kata ta itu Torah. Kemudian na itu dari kata Neviim atau nabi-nabi. Dan kemudian dari kata KH itu, huruf KH itu adalah Ketuvim. Ya, Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan. Jadi ringkasnya, kalau orang Yahudi mempunyai Alkitab itu jumlahnya 24, sementara orang Kristen mempunyai Alkitab jumlahnya 39. Kitab ini sebenarnya tidak ada perbedaannya. Hanya berbeda dalam sisi penomoran kitab saja, sehingga jumlahnya itu kelihatan berbeda. Orang Yahudi, Bible Yahudi atau Hebrew Scripture yang saya bilang Tanakh itu ada 24, sementara Perjanjian Lama kita ada 39 karena hanya menyangkut penomoran kitab dan ada kitab nabi-nabi yang disatukan di dalam Alkitab Hebrew Bible itu atau Tanakh. Jadi Tanakh itu artinya Torah. Torah itu artinya 5 kitab Musa. Begitu ya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian sesudah Torah itu ada Neviim, kitab nabi-nabi. Dan sesudah kitab nabi-nabi itu ada tulisan-tulisan. Dan Yesus sendiri menyinggung hal ini di dalam Lukas 24 ayat 44. Yesus menyinggung dalam Lukas 24, Anda bisa lihat 25 sampai 27, kemudian 44, 45 menulis tentang bagaimana Yesus sendiri menghargai Alkitab Perjanjian Lama. Dan di zaman orang-orang Perjanjian Baru sebelum Alkitab Perjanjian Baru terbentuk, mereka menggunakan Alkitab Perjanjian Lama. Makanya saudara, supaya saudara tidak susah, saya ingin jelaskan hal ini di dalam kelas-kelas kami. Saya ingin penjelasan tentang Perjanjian Lama ini membawa satu dimensi baru sehingga kita mencintai Alkitab kita. Kita punya Alkitab Perjanjian Lama dan kita punya Alkitab Perjanjian Baru. Ketika engkau membaca, mengeksegesis Perjanjian Lama, maka engkau menemukan keindahan Alkitab Perjanjian Lama tersebut. Alkitab Perjanjian Lama, saya bilang tadi, dituliskan di dalam bahasa Ibrani yang originalnya, saudara. Yang aslinya, Alkitab bahasa aslinya. Tuhan tadi tuliskan dalam bahasa Ibrani supaya dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang hidup pada waktu itu. Dan ada bagian-bagian Alkitab juga yang dituliskan dalam bahasa Aramik. Jadi ada portion tertentu di kitab Kejadian, di Yeremia, di Esra, kemudian kitab Daniel, hampir setengah dari kitab Daniel itu berisi tentang penggunaan bahasa Aramik. Nah, saudara, jadi Allah sendiri menuliskan firman-Nya dan Allah sendiri menjaga firman-Nya sampai
firman itu ada di tangan kita. Supaya kita sama mengerti saat Musa mengerti tentang Allah, saat orang Israel mengerti tentang Allah, saat orang Israel hidup di dalam sejarah perjanjian lama, mereka tahu siapakah Allah yang mereka sembah itu. Allah mau kita juga orang-orang yang hidup di masa kini mengenal Dia sama seperti Dia dikenal di sejarah perjanjian lama, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ingatlah hal ini, betapa kita perlu memahami akan firman yang tertulis itu. Bahwa iman kita harus dibangun bukan di atas fondasi yang mudah bergoyang, tapi di atas fondasi yang kuat, di atas batu karang yang kuat, di atas kebenaran Allah yang tidak pernah berubah. Saya percaya kalau hidupmu dibangun di atas firman yang diwahyukan, maka hidupmu akan kuat. Engkau akan menjadi berkat mengajar firman ini kepada orang lain, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Allah, putus asa, orang-orang yang jauh dari Tuhan, mereka bisa dimuridkan, dibawa kembali kepada sound doctrine, sehingga terjadi sebuah cycle yang baik. Kita menjadi murid, being a disciples, dan kemudian sesudah itu kita memuridkan orang lain. Bukankah ini perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28, 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, engkau cinta Yesus? Apakah engkau rindu perkataan-perkataan Yesus itu terjadi dalam hidupmu? Mari saudara, dengarkan firman Allah, kembalilah kepada pengajaran firman Tuhan yang benar, sound doctrine. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia, Maranatha. Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus pasti datang, Tuhan Yesus akan datang. Blessings.